Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh-jauh ke sana, lebih jauh ke Amerika. Perkenalkan, nama saya Nilo Aikolona Apsara. Saya dari kelas 11 absen 29. Di sini saya akan menyampaikan dakwah yang berjudul menghindari perkelahian dengan cara tidak besar kepala atau sombong. Besar kepala atau sombong itu sendiri adalah ketika kita meremehkan orang lain dan menganggap diri kita sendiri itu lebih baik. Rasulullah pernah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya memiliki kesombongan seberat biji sawi. Terdapat dalam surat Luqman ayat 18. Isinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Orang yang memiliki sifat sombong ini biasanya dijauhi oleh masyarakat atau bahkan lebih buruknya memancing perkelahian di dalam suatu kelompok itu sendiri. Setiap orang pasti tidak menyukai dirinya diremehkan ataupun tidak dihargai oleh orang lain. Maka dari situlah perkelahian terjadi karena orang yang diremehkan tidak menerima dirinya diremehkan. Secara umum, sifat sombong dalam perkelahian di dalam Islam sangat dilarang dan dicela. Karena perkelahian itu sendiri adalah perbuatan yang tidak disukai. Pengecualian hanya berlaku dalam konteks perang yang sah atau jihad, di mana menunjukkan kekuatan dan semangat tinggi kepada musuh yang sombong diperbolehkan sebagai bagian dari strategi untuk membela diri dan agama. Namun, di luar konteks itu, kesombongan adalah sifat tercela yang bisa menjadi penghalang masuk surga. Sifat sombong ini biasanya dipengaruhi oleh rasa merasa lebih unggul karena harta, jabatan, atau ilmu. Selain itu, kurangnya rasa bersyukur atas nikmat yang dimiliki juga mempengaruhi sifat sombong tersebut. Di lingkungan sekolah, bullying juga termasuk dalam sikap sombong karena orang yang membuli merasa dirinya di atas orang lain sehingga dia dengan sangat mudahnya membuli orang yang di bawahnya dia. Posisi jabatan orang tua biasanya mempengaruhi sifat sombong anak tersebut. Anak tersebut merasa bahwa orang tuanya itu adalah orang yang terkenal, orang yang memiliki jabatan sehingga dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Contohnya adalah bullying di sekolah. Bullying adalah perbuatan yang tercela dan membuat mental orang yang dibulinya itu bakal jatuh sejatuh-jatuhnya karena sifat sombong yang dimiliki oleh si pembuli tersebut. Terkadang sifat sombong itulah yang akan menghancurkan pertemanan, hubungan keluarga, ataupun hubungan yang lainnya. Sifat sombong itu ternyata adalah sebuah penyakit iblis. Contoh lainnya adalah kisah Qarun yang sombong akan kekayaannya dan ditelan oleh bumi. Itu merupakan peringatan akan kesombongan yang dimilikinya. Saya juga pernah diremehkan, tetapi saya tetap sabar karena saya tidak ingin terjadi perkelahian yang merugikan saya dan juga orang lain. Jika ada teman saya yang sombong, lantas apakah saya juga harus sombong? Tentu tidak dong. Dengan bersikap sombong, maka itu akan menjadi titik awal kamu akan dijauhi oleh masyarakat. Kamu tidak mau kan dijauhi oleh masyarakat ataupun teman-temanmu. Maka dari sekarang hentikanlah sikap sombong, baik itu secara sengaja maupun tidak disengaja. Jika kamu memiliki harta berlebih atau orang tuamu adalah orang yang penting atau memiliki jabatan yang tinggi, ya kamu simpan saja. Just keep it to yourself, okay? Kamu harus membersihkan hatimu dari sifat kesombongan, iri hati, atau suka pamer. Di zaman sekarang,
berita itu bakal cepat banget tersebar dan berpotensi akan viral. Maka dari sekarang jagalah lisan, perbuatan, dan juga ketikanmu dari berbagai macam hal yang buruk, terutama kesombongan. Kesombongan itu bukan hanya dari perkataan ataupun perilaku, bisa saja dari ketikan kamu di media sosial. Contohnya seperti, aku baru beli tas baru nih, harganya segini. Itu pertanda bahwa kamu sombong, dan itu harus segera dihentikan. Pernah dengar peribahasa ini enggak? Mulutmu harimaumu. Dan peribahasa ini, jarimu harimaumu. Ya, mulut dan jari adalah bagian dari tubuh kita kan. Maka kalau dengan mulut artinya kita lisan, yaitu perkataan. Kalau jari berarti ketikan atau perilaku kita. Kita harus menjaga keduanya agar keseimbangan kehidupan kita tetap berjalan, tidak adanya permusuhan ataupun perkelahian yang terjadi. Berdoa dan beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa terhindar dari sifat yang tidak disukai Allah, yaitu sifat sombong. Kesimpulannya, kita tidak boleh sombong akan sesuatu yang kita miliki agar tidak terjadi perkelahian. Segitu saja dakwah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.